Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani ada di persemaian cabai keriting ya. Bibitnya dari usia 3 hari, 20 hari, serta di 23 hari untuk cabai kaliber. Seperti apa untuk penampakannya ya, dan perawatannya? Setiap pagi Mamang Tani akan melakukan prosesnya ya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Kembali ke topik bahasan. Kali ini Mamang Tani akan update hasil daripada penyemaian benih ya, cabai keriting yang usia kurang lebih di 3 hari ya setelah semai ya. Seperti apa hasilnya, kita simak ya. Nah, kita mulai dari fase 3 hari setelah semai ya. Seperti apa? Nah, kita lihat ya. Ini ada yang tidak terkubur seperti ini ya. Ini sudah tumbuh seperti ini, cuman ini adalah bibit rumput ya. Kalau untuk benihnya sendiri sudah gondok ya. Kalau di sini sudah gondok ya, seperti apa bisa kita lihat ya. Kita congkel satu. Nah, seperti ini ya. Ini Mamang Tani lakukan pengeringan cuman di 2-3 jam ya. Cuman sekedar kering, terus diberikan pupuk kunyit ya, atau tanaman kunyit. Nah, seperti ini sudah gondok ya. Kemungkinan 2 hari lagi sudah muncul ya. Petunasan sudah mulai pecah ya. Coba dilihat ya. Mamang Tani tidak bahas untuk terlalu lama ya untuk bibit semaian 3 hari, karena belum ada terlihat ya efeknya. Mamang Tani akan fokus ke cabai keriting yang usianya kurang lebih nih 20 hari ya. Seperti apa kita simak ya. Nah, ini Mamang Tani kemarin tidak ke persemaian atau perkebunan ya, ada kesibukan. Sudah muncul 5 daun ya. Kemarin baru mendorong kecil-kecil ya, karena tidak serentak ya. Mungkin ya kalau persemaian seperti ini sudah muncul 5 daun ya. Seperti ini ya, sudah muncul 5 daun. Ini Mamang Tani target penanaman itu bisa ditanam ya, ini berkisar di usia 30 hari. Kalau pertama Mamang Tani semai untuk cabai keriting ini sampai 46 hari ya. Karena Mamang Tani belum tahu triknya ya, didiamkan saja, hanya pemberian pupuk NPK berimbang ya. Sekarang beda terlihatnya ya daripada tahun kemarin ya. Mamang Tani sudah aplikasikan NPK berimbang 16-16-16 beserta Ultradap ya. Untuk perawatannya sendiri gunakan insektisida Kurakron pertama, yang kedua adalah Abasel ya. Untuk punginya belum Mamang Tani aplikasikan ya, karena masih terlihat aman ya. Seperti ini sudah berkisar 5 sentian ya, hampir 5 sentian ya. 3-5 sentian sudah muncul ya. Untuk perawatannya seperti biasa Mamang Tani lakukan, kalau tidak sore hari pasti di pagi hari ya, karena mengingat supaya kelembapan tanahnya bisa terjaga ya. Nah, ini rencana penanaman di 5 petak ya, 5 petak besar-besar ya. Seperti ini ya. Malum namanya juga persemaian massal, pasti ada yang tidak tumbuh ya. Nah, sekarang Mamang Tani akan update untuk hasil daripada perawatan cabai kaliber. Seperti apa untuk kaliber di usia 23 hari, karena berbeda 3 hari ya. Untuk cabai kaliber lebih awal Mamang Tani aplikasikan. Nah, itu adalah kembali lagi, kalau ini adalah bibit turunan yang memang tahun kemarin Mamang Tani beli di toko itu. Untuk nama bibitnya Mamang Tani lupa ya. Kalau untuk harganya kalau nggak salah tahun kemarin itu 175.000 ya. Makanya Mamang Tani agak sedikit shock ya jika beli per packnya ya, karena untuk mencapai seperti ini harus sampai 4-5 pack ya, tumbuh seperti ini ya. Nah, kalau untuk cabai kaliber Mamang Tani baru penanaman kali ini ya, dan beli bibitnya itu berkisar di harga 90.000 ya, sebelum naik menjadi 120.000. Alhamdulillah
sudah tumbuh ya, walaupun tidak sebagus cabai keriting ya. Untuk hasilnya Mamang Tani akan lihatkan ya sebelum melakukan perawatannya. Nah, ini dia adalah penampakan bibit cabai rawit kaliber ya, atau yang dinamakan di wilayah Mamang Tani ini cabai setan ya. Karena ternyata cabai setan pun sudah banyak variannya ya. Mamang Tani baru tahu. Nah, ini adalah cabai rawit varietas kaliber ya, jenisnya ya. Sekarang kan banyak ada yang ori ya. Nah, ini Mamang Tani tanam yang di kaliber ya, dari Cap Wijitani ya. Seperti apa pertumbuhannya? Ini sudah muncul di 5 sampai 6 daun ya, hampir 6 daun ya, mendorong ya. Itu pun sama ya, karena ini berbeda 3 hari. Ini beda juga ya. Itu tanaman cabai keriting, sedangkan ini cabai kaliber. Nah, ini adalah penampakan daripada bedengannya hampir besar yang di cabai keriting ya. Cuman tidak jauh beda ya. Cuman kalau untuk cabai kaliber ya, dalam satu pack ini Mamang Tani lakukan persemaian seperti ini ya. Hasilnya paling taksiran Mamang Tani untuk satu petak ini ya, dengan kondisi bersihnya itu 10 gram ya. Untuk isi bersih 10 gram dalam satu pack ya. Harganya 90.000 ya. Ini Mamang Tani belum berani turunkan ya kalau untuk beli di pasar. Kalau untuk cabai keriting ya sudah ada hasilnya ya tahun kemarin, walaupun beli dari pasar atau kita buatkan bibit turunannya, tetapi hasilnya lumayan maksimal ya, bisa terkejar targetnya ya, dan meminimalisir harga ya atau ongkos kita dalam menanam tanaman cabai ya. Nah, ini mungkin agak rusak ya. Ini sebelum pengaplikasian kemarin Abasel ya, terkena ya, makanya Mamang Tani spray Abasel inseknya ya. Karena sudah ada seperti ini ya, sampai robek-robek, bolong-bolong untuk daun perbibitannya ya. Nah, ini agak kerugiannya seperti ini ya. Kalau untuk cabai yang semai massal seperti ini ya, ada yang baru muncul ya pembenihannya. Karena memang ini pas melakukan persemaian ini beberapa hari ke depannya langsung turun hujan dan mengakibatkan tanahnya ini agak sedikit padat ya, beda sama yang di cabai keriting. Cabai keriting itu sebelum tumbuh, jadi dia belum terkena hujan, jadi untuk tanahnya, postur tanahnya ini, strukturnya tidak padat. Kalau ini agak sedikit padat ya, itu makanya jadi tumbuhnya itu agak sedikit jauh ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan yang ada supaya menjadi tanaman yang siap pindah tanam dengan sehat ya, seperti ini ya. Kita lihat ya. Dan Mamang Tani belum lakukan penyisiran untuk tray semai dari jerami ya, kalau belum berani ya. Karena apa? Posisinya ini masih cuaca ekstrim ya, dan perdaunannya belum terlalu banyak. Dikhawatirkan untuk yang belum tumbuh di bawah ya, benih yang belum tumbuh atau masih kecil, ini rawan untuk kering ya. Makanya Mamang Tani diamkan saja seperti ini. Apa sih fungsinya jika kita membuka atasnya ini atau tutupnya ini ya? Jika terkena sinar matahari langsung, otomatis tanaman itu tidak cepat layu ya. Nantinya perbatangannya akan cepat kuat ya, atau keras ya. Beda dengan kita tutup atasnya, walaupun pertumbuhannya bagus, tapi perbatangannya agak sedikit kurang tegak ya. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi tidak tumbuh lurus ya, tapi sampai bengkok-bengkok ya. Itu perbedaannya ya. Nah, sekarang Mamang Tani akan lakukan perawatan seperti biasa ya. Mamang Tani lakukan penyepraian ya. Kali ini di pagi hari ya, karena kemarin tidak sempat ya. Kalau untuk usia sema yang 3 harian seperti ini, tadi sudah dicek sama Mamang Tani, masih terjaga kelembabannya dan masih berbau insektisida kurakron ya.
Nah, ini kita fokus ke persemaian cabai keriting yang usia 20 hari serta kaliber usia 23 hari. Simak terus untuk prosesnya. Seperti biasa, perawatan rutinnya adalah penyepraian. Nah, seperti ini untuk perawatan rutinnya ya, menggunakan air biasa ya, dari sungai bisa ya. Ini Mamang Tani sudah setel pengkabutan ya. Seperti apa? Nah, seperti biasa seperti ini ya. Kalau bisa pas kita penyepraian seperti ini ya, sebelum penyepraian kita maksimalkan untuk pendangiran ya, atau pengambilan rumput di areal semai kita ya, supaya tanamannya bisa cepat tumbuh maksimal menyerapnya ya, tanpa berebut dengan gulma ya, atau rumputan atau tanaman di luar tanaman cabai ya. Usahakan untuk daerah yang tersisir sinar matahari maksimalkan ya untuk penyepraiannya, walaupun di pinggirnya ya, untuk menjaga supaya tidak kering dan perakarannya bisa menyerap air ya, serta nutrisi dengan baik ya, seperti ini ya. Seperti ini untuk proses perawatannya, penyepraian pengkabutan ya. Jika tidak ada pengkabutan, biasanya Mamang Tani dulu sebelum punya spray elektrik, nah fungsi mulsa ini berfungsi ya. Fungsinya adalah pas kita penyiraman di atas menggunakan tangki sprayer juga, cuman tangki manual ya, itu tetesan ke bawahnya itu tersaring oleh mulsa alami ini ya, atau jerami ini ya. Itu sebenarnya fungsinya, tapi sekarang lebih dialihfungsikan sebagai peredam panas saja ya. Sebenarnya fungsinya itu double ya dia ya. Pas penyepraian atau penyiraman rutin itu tinggal kita siram dari atasnya, sehingga tetesannya tidak langsung jatuh ke perdaunan yang mengakibatkan cabai rebah ya, atau patah ya di cabainya ya. Seperti ini ya untuk proses perawatannya, rutin kita lakukan penyepraian ya. Geser kembali ya, pengkabutannya seperti ini ya. Kenapa di ujung ini walaupun jarang-jarang cabainya Mamang Tani spray, yaitu nanti pas panas, pas pinggirannya ini, untuk bibitnya itu tidak kehabisan air atau kekurangan air ya. Ada saja biasanya yang mati ya jika kita tidak menyepray di pinggirnya ya, karena kehabisan, karena akarnya itu masih lemah ya. Seperti ini ya prosesnya sampai kita buat basah. Nah, seperti ini ya. Pinggirnya terlebih dahulu agak sedikit basah ya. Kalau tengahnya itu pasti terjaga kelembapannya ya, karena apa? Tertutup mulsa ya. Kalau pinggirnya ini biasanya seperti ini terkena sorot sinar matahari ya, jadi agak lebih ya untuk proses penyepraiannya atau pengkabutan seperti ini agak sedikit berlebih ya untuk airnya ya. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya tidak harus basah, yang penting lembab ya. Untuk tanahnya tidak perlu basah, yang penting lembab ya. Karena jika terlalu basah, itu dikhawatirkan akan perakaran itu akan busuk ya. Seperti ini ya, kita geser kembali. Itu saja yang mungkin bisa Mamang Tani berikan ya. Bagaimana perawatan cabai usia 20 hari untuk cabai keriting beserta cabai kaliber di usia 23 hari. Seperti biasa perawatan rutin ya, penyiraman supaya menjaga kelembapan ya, sambil mengecek apakah ada hama yang menyerang bibit cabai kita ya. Sekian dulu dari Mamang Tani. Mamang Tani akan lanjut melakukan aktivitas. Sekian dari saya. Jika tayangan ini bermanfaat, silahkan di share serta di like ya, dan di komen ya jika kurang jelas. Sekian dari Mamang Tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.